Bukanlah perkara yang mudah untuk mendapatkan kedamaian sejati di dalam jiwa ini. Apalagi di tengah-tengah gaduhnya permasalahan hidup yang datang menyerang dan beban berat yang menghadang kehidupan setiap kita. Belum lagi gaduh di luar sana dengan berbagai macam peperangan dan konflik. Walaupun atas nama agama atau berbagai macam hal yang tampaknya baik, konflik tetap saja merusak dan memangsa kedamaian jiwa kita. Karena itu perlu ada kiat untuk supaya kita bisa menjinakkan kebuasan dari segala perasaan-perasaan kita yang dapat menghabisi kedamaian jiwa itu. Apakah jalan keluarnya? Bagaimana menjinakkan kebuasan perasaan itu? Kita perlu satu hal sebagaimana yang Tuhan lakukan, yaitu jeda sejenak, cari tempat sunyi, dan merenangi sepi itu. Temukan keindahan, damai dengan Sang Damai Sejati, yaitu Tuhan kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat yang pernah saya ajak untuk kita renungkan, yaitu dari Markus pasal 6 ayat 31. Di tengah-tengah segala kesibukan Yesus, ia berkata kepada mereka, murid-muridnya, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Markus pasal 6 ini mencatatkan kepada kita tentang satu hal yang sederhana tetapi seringkali justru kita abaikan di dalam kehidupan kita. Yesus mengajak para murid untuk ke tempat sunyi, untuk mereka sendirian, beristirahat seketika. Undangan ini merupakan satu habit yang sebenarnya Yesus kerap lakukan di dalam kehidupan pelayanannya. Di tengah-tengah begitu banyaknya aktivitas yang dia kerjakan, begitu banyaknya menjumpai orang di sana-sini, dan begitu banyaknya juga tuntutan-tuntutan dalam kehidupan yang dia hadapi. Yesus tahu betul kiat yang paling tepat untuk supaya dia bisa menemukan damai yang sejati itu. Karena kekuatan damai yang dari Allah Bapanya itu baru dapat dia peroleh bila ia menenangkan diri ke tempat sunyi. Dan kali ini dia ajarkan kepada para muridnya untuk melakukan hal yang sama, ke tempat yang sunyi, mencari tempat yang jauh dari keramaian, menyepi, mengisolasi sementara sambil memperlengkapi diri untuk berelasi lebih jauh lagi dan lebih dalam, bahkan lebih kuat lagi. Apa yang Yesus nasihatkan kepada para murid ini menjadi semacam bekal untuk nantinya ketika para murid akan berhadapan dengan begitu banyak kesibukan, begitu banyak aktivitas dan kegaduhan di sekeliling hidup mereka, perlu punya habit atau kebiasaan ini. Cari tempat sunyi, menyendiri, dan beristirahat. Ini merupakan satu bentuk retreat yang saya sering sebutkan retreat ketapel. Sebagaimana ketapel itu alat untuk supaya satu batu bisa dilesatkan ke depan, harus ditarik mundur. Begitu pula hidup kita. Kita perlu mundur sejenak. Kita perlu jeda sejenak untuk betul-betul memahami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekaligus di jeda sejenak itu kita diisi lagi oleh damai yang dari Tuhan. Karena pada saat kita jeda sejenak, itu seperti kita meredakan diri, menenangkan diri, dan lalu kemudian kita merenangi sunyi. Apa maksudnya merenangi sunyi? Sunyi bukan musuh, tapi sunyi itu adalah seperti air yang akan menyegarkan dan membugarkan kita. Merenangi sunyi berarti kita tenggelam di dalam sunyi itu tanpa takut kesepian.
tetapi bersahabat dengan Sang Sunyi itu yang bagikan air membelai tubuh kita seperti kita sedang berenang. Dia akan melingkupi kita, memberikan kesejukan, memberikan kesegaran, dan membuat kebugaran baru di dalam hidup kita. Dan bukan itu saja, dalam jeda sejenak, selain merenangi sunyi, kita perlu menenangkan hati. Kita perlu mendiamkan sejenak hati kita yang penuh dengan gejolak, yang mungkin penuh dengan amarah dan kecewa, yang juga mungkin penuh dengan berbagai macam kepahitan dan luka, yang belum bisa menerima dan mengampuni keadaan sekitar, mengampuni orang lain, atau mengampuni diri sendiri. Tenangkan hati. Dan yang terakhir, di dalam jeda sejenak itu, kita jumpai Sang Damai di dalam hening itu. Yesus melakukan kebiasaan ini bahkan pada masa di mana dia difitnah habis-habisan. Di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapanya dalam hening, menyepi, menyendiri. Bukan dia sedang menjauhi keramaian dan sedang melarikan diri dari keramaian, tapi justru dia sedang mengisi diri dengan kedamaian yang daripada Tuhan. Mari kita lakukan hal ini untuk menjinakkan kepuasan segala rasa yang memangsa kedamaian jiwa kita. Kita perlu jeda sejenak, renangi sunyi, tenangkan hati, dan jumpai Sang Damai di dalam hening. Diamlah dan ketahuilah, Dialah Allah yang selalu ada bersama dengan kita, memberikan ketenangan dan ketentraman sejati. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.